Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sugianto Sulistiono selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi 2. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami lakukan, di mana proyek kami berjudul Simulasi Model Ising 2 Dimensi menggunakan metode Metropolis Monte Carlo. Ini merupakan anggota kelompok kami, di mana ada saya sendiri, Deswika Yumna Nabila, dengan NIM akhir 023, di mana kontribusi saya selama melaksanakan proyek ini, di sini saya berkontribusi dalam pembuatan makalah dari bab satu pendahuluan, kemudian merevisi dari proyek yang sudah direvisi oleh Pak Sugi, dan juga beberapa dari bab 3 dan mengerjakan hasil output. Selain itu ada juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ade Seni dengan NIM 182231027, yang mana kontribusi saya di dalam proyek kali ini yaitu yang pertama mengerjakan bab 2 di laporan, lalu bab 4 di bagian pembahasan terkait kode program dan penyusunan PPT presentasi. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan, saya Riko Mahendra Putra Kurniawan. Di sini kontribusi saya di antara lain adalah itu untuk membuat program awalnya dan membantu untuk merevisi program yang sudah direvisi oleh Pak Sugi. Oke, next akan ada teman saya. Kemudian perkenalkan saya Rizky Pratama Agustiano dengan NIM akhir 25. Untuk kontribusi saya selama progres proyek ini adalah membantu Mas Rijo, kami berdua untuk membuat kode-kode untuk proyek ini. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Wanda Aisyah dan dengan NIM saya itu 182231021. Nah, untuk kontribusi saya di sini saya bantu Riko dalam membuat program. Terima kasih. Lanjut untuk slide selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hal yang melatar belakangi dari proyek yang sudah kami buat, di mana proyek ini berdasarkan dari model Ising 2 dimensi, yang mana model ini merupakan salah satu model yang paling fundamental dalam fisika statistik untuk mempelajari fenomena transisi dari fase magnetik, yaitu perubahan dari fase ferromagnetik ke fase paramagnetik. Dalam model ini, sistem direpresentasikan oleh kumpulan spin yang berada pada sebuah kisi, di mana setiap spin hanya dapat memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu spin plus satu atau min satu. Interaksi antar spin inilah yang menentukan bagaimana sifat makroskopik suatu material muncul dari perilaku mikroskopiknya. Namun, permasalahan utama yang dihadapi merupakan bahwa solusi analitik untuk sistem seperti ini tuh sangat terbatas, khususnya ketika ukuran sistem menjadi besar atau kondisi semakin kompleks. Oleh karena itu, di sini diperlukan pendekatan numerik untuk mempelajari perilaku sistem secara lebih realistis. Salah satu metode numerik yang paling efektif adalah metode Metropolis Monte Carlo yang memungkinkan kita bisa mensimulasikan evolusi konfigurasi spin terhadap perubahan suhu dan mengamati secara langsung bagaimana proses terjadinya fase transisi. Baik, selanjutnya yaitu kita memasuki ke bab tujuan. Yang pertama, yaitu mengimplementasikan algoritma Metropolis Monte Carlo dalam simulasi model Ising 2 dimensi guna mempelajari evolusi sistem spin terhadap suhu. Yang kedua, yaitu menganalisis pengaruh suhu terhadap energi dan magnetisasi rata-rata sistem, sehingga dapat memvisualisasikan progres antara fase ferromagnetik dan paramagnetik. Yang ketiga, yaitu menentukan suhu kritis TC dari hasil simulasi numerik dan membandingkan dengan nilai teoritis yang telah diketahui. X. Nah, kemudian masuk ke metode dan algoritma Metropolis Monte Carlo. Jadi yang pertama kita mulai dengan inisialisasi sistem, dilanjutkan dengan iterasi suhu, fase ekuilibrasi, fase pengukuran, dilanjut analisis, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, dari simulasi ini kami menghitung empat besaran utama energi, magnetisasi, kapasitas panas, dan suseptibilitas magnetik.
Nah, dua besaran terakhir dihitung dari fluktuasi energi dan magnetisasi, sehingga sangat sensitif terhadap transisi fase. Selain itu, untuk memastikan data yang diperoleh valid, simulasi kami pisahkan menjadi dua tahap, tahap ekuilibrasi untuk menstabilkan sistem, dan tahap measurement untuk mengumpulkan data statistik. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian flowchart. Untuk bagian flowchart sendiri, untuk yang pertama adalah di mana kita memulai program tentu saja, dan untuk yang kedua adalah kita menentukan parameter awalnya. Di sini ada beberapa parameter awal, di antaranya ada ukuran gizi dari metode icing itu sendiri yang berisi spin +1 dan -1. Kemudian ada J. J itu apa sih? Nah, J itu adalah konstanta interaksi antar spin. Kemudian ada KB, di mana KB sendiri adalah konstanta Boltzmann yang bernilai 1,38 kali 10 pangkat -23. Kemudian di situ juga ada daftar suhu yang ingin diuji dalam simulasi. Kemudian dan terakhir ada beberapa lama simulasi itu dijalankan per suhu, atau lebih tepatnya itu jumlah langkah simulasi. Kemudian lanjut, yaitu adalah inisialisasi kisi spin. Untuk setiap titik pada grid diisi spin acak +1 atau -1. Kemudian selanjut di situ ada pilih untuk suhunya. Di sini akan dilakukan satu suhu per satu waktunya. Nah, di situ juga ada tahap ekuilibrasi, yaitu menyeimbangkan sistem agar mencapai kondisi thermal stabil sebelum melakukan pengukuran. Nah, lanjut ke tahap pengukuran. Pada tahap pengukuran sendiri itu akan dilakukan kembali proses membalikan spin dan akan dicatat nilai energi dan magnetisasinya, dan kemudian akan disimpan hasilnya. Nah, setelah selesai akan dilakukan penampilan hasilnya berupa grafik. Yang pertama ada T versus energi, kemudian T versus magnetisasi, T ini suhu ya, kemudian ada T versus kapasitas kalot, dan T versus kerentangan magnetik, dan TC atau critical temperature. Dan yaitu yang terakhir titik transisi fase ferromagnet paramagnet. Next. Oke, slide ini menyajikan terkait parameter dan juga formulasi dasar dari model icing yang digunakan untuk mensimulasikan sistem magnet pada kisi. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, melanjutkan dari itu, dari Hamiltonian ini kita dapat menurunkan observable fisika utama, yaitu energi per spin, magnetisasi per spin, kapasitas panas, dan susceptibilitas. Yang mana keempat variabel bisa kita dapatkan dengan melakukan pendekatan Monte Carlo yang diimplementasikan dengan Python. Keempat besaran ini juga menjadi fokus utama kita dalam menganalisis dan mempelajari fenomena transisi fase pada sistem ini. Oke, next. Oke, pada bagian ini, di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi utama yang menjadi inti dari program simulasi model icing 2 dimensi yang sudah kami buat. Yang pertama ada fungsi energi, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung energi total dari konfigurasi spin pada kisi 2 dimensi. Perhitungan ini mengacu langsung pada Hamiltonian model icing, di mana setiap spin berinteraksi dengan tetangga terdekatnya. Atau dalam program, setiap spin itu dijumlahkan interaksinya dengan 4 tetangga di sekitarnya, kemudian hasilnya dibagi 2 untuk menghindari perhitungan ganda. Nilai energi yang dihasilkan ini menunjukkan seberapa teratur atau seberapa acak konfigurasi spin dalam sistem. Kemudian fungsi yang kedua itu fungsi magnetisasi, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung magnetisasi total sistem dengan cara menjumlahkan seluruh nilai spin yang ada dalam kisi. Dalam analisis ini digunakan nilai mutlak magnetisasi agar perubahan fase dapat diamati secara lebih jelas. Kemudian fungsi yang ketiga itu fungsi metropolis, di mana ini merupakan inti dari simulasi atau jantung dari algoritma yang digunakan. Pada fungsi ini, satu spin itu dipilih secara acak, lalu dihitung perubahan energi yang terjadi jika spin tersebut dibalik. Jika perubahan energinya itu menurunkan energi sistem, maka perubahan itu diterima. Namun sebaliknya, jika energi justru meningkat, perubahan tetap bisa diterima dengan peluang tertentu yang bergantung pada suhu sesuai dengan distribusi Boltzmann. Kemudian fungsi yang
fungsi utama yang terakhir ada binding error, di mana ini digunakan untuk menghitung nilai error dari data hasil simulasi. Karena data Monte Carlo itu bersifat berkorelasi dan tidak sepenuhnya independen, jadi perhitungan error bisa menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, di sini data dibagi ke dalam beberapa kelompok atau bin, lalu dihitung deviasi antar kelompok tersebut untuk mendapatkan estimasi error yang lebih realistis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Python-nya. Bisa dibuka. Langsung ke bagian berikut. Oke. Pertama di sini ada itu PIP install matplotlib itu maksudnya apa? Nah, itu untuk jaga-jaga untuk menginstal library yang dibutuhkan jika kita di sini memakai Google Colab. Kemudian di situ adalah library yang kita gunakan, diantaranya ada NumPy, matplotlib, dan itu PGDM notebook itu apa sih? Nah, PGDM notebook itu sendiri adalah untuk kita menampilkan progress bar di mana simulasi kita itu loading sampai mana. Dan NumPy sendiri adalah sebagai operasi numerik utamanya, dan di sini matplotlib untuk menampilkan grafik yang akan dipresentasikan. Oke, kemudian lanjut ke parameter simulasi. Di sini parameter simulasi sendiri ada beberapa, yaitu ada L. L sendiri adalah ukuran PC, di mana ukuran PC-nya sendiri adalah L kali L. Di situ total spin-nya adalah 256. Kemudian ada J, konstanta interaksi antar spin. Kemudian ada konstanta Boltzmann. Kemudian lanjut ke N-equal. Langkah N-equal sendiri adalah langkah ekuilibrasi. Dan kemudian Nmeas. Apa itu Nmeas? Adalah langkah pengukuran observable. Oke, lanjut ke fungsi dasar dari simulasi kita. Yang pertama ada depth energy. Depth energy sendiri adalah fungsi untuk energi konfigurasi, di mana kita menggunakan perulangan untuk loop seluruh spin pada DC. Di mana nilai S sendiri adalah untuk nilai spin-nya, yaitu +1 dan -1. Kemudian NP adalah jumlah spin tetangganya. Lanjut ke fungsi yang kedua adalah fungsi magnetisasi total, di mana fungsi magnetisasi total sendiri dari kami menggunakan program di mana kami menjumlahkan seluruh spin yang akan menghasilkan magnetisasi totalnya. Kemudian yang terakhir ada fungsi metropolis update. Nah, fungsi metropolis sendiri itu adalah, di sini fungsinya sendiri ada pertama yaitu pilih untuk spin acaknya, kedua di mana kita akan menghitung perubahan energi jika spinnya dibalik, dan ketiga kita akan menggunakan aturan metropolis. Dan ini akan diulangi sebanyak 256 kali seperti yang pada konstanta di atas yang saya sebutkan tadi untuk nilai L-nya, nilai DC-nya 256. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi binding error. Nah, fungsi binding error sendiri tadi sebagai yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, datanya sendiri akan dipotong dalam bentuk bin untuk mengurangi pengaruh autocorrelation. Binding menghasilkan error yang lebih realistis untuk data Monte Carlo-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian simulasi. Jadi di baris 62 dan 63, kita menyiapkan 8 list kosong, 4 diantaranya untuk menyimpan nilai rata-rata energi, magnetisasi, kapasitas panas, dan suseptibilitas magnetik pada setiap suhu. 4 lainnya menyimpan galat statistiknya. Kemudian di baris ke-65, bisa dilihat. Kemudian program masuk ke loop Forte in TQDM. TQDM tadi sudah dijelaskan, yaitu menjelaskan simulasi untuk setiap suhu dalam rentang. Pada setiap iterasi, lattice span diinisialisasi secara acak. Kemudian lanjut ke baris 69. Berikutnya adalah tahap equilibration. Selama n-equal, langkahnya algoritma metropolis dijalankan tanpa menyimpan data statistik, hanya mencatat energi per spin. Grafik ini digunakan untuk memastikan sistem telah mencapai keadaan tunak sebelum pengukuran dimulai. Eh, Kemudian lanjut ke baris nomor 75. Setelah sistem
mencapai stabil, program masuk ke tahap measurement atau pengukuran selama NMS. Langkah, setiap nilai energi dan magnetisasi absolut disimpan ke E-list dan M-list. Kemudian lanjut ke baris 81. Jadi energi dan magnetisasi kemudian dinormalisasi per spinnya dengan membaginya dengan jumlah spin. Nah, nilai rata-rata untuk energi dan magnetisasi kemudian dihitung dan disimpan ke E-man dan M-man. Eh, lanjut ke baris 90. Kemudian kapasitas panas dihitung dari fluktuasi energi menggunakan eh, variasi E dibagi konstanta Boltzmann. Sedangkan suseptibilitas magnetik dihitung dari fluktuasi magnetisasi melalui var M dibagi K konstanta Boltzmann dan suhu. Keduanya adalah indikator utama transisi fase pada model Ising. Eh, kemudian masuk ke baris ke-97, karena data Monte Carlo umumnya memiliki autokorelasi, maka untuk setiap observable kami hitung galatnya menggunakan metode binding. Dengan memecah data ke dalam blok-blok berukuran bin size, variansi antar blok memberikan estimasi error yang lebih realistis daripada memakai variansi antar titik yang saling berkorelasi. Kemudian lanjut ke baris ke 103. Untuk suhu sekitar 2,3, kami tampilkan grafik equilibration secara langsung. Ini berguna untuk menunjukkan bagaimana energi menurun dan stabil sebelum pengambilan data dimulai. Eh, jadi terakhir seluruh hasil untuk setiap suhu ditampilkan dalam 4 grafik utama, masing-masing dengan error bar. Grafik ini menunjukkan energi per spin, magnetisasi, kapasitas panas, dan susceptibilitas magnetik. Oke, lanjut. Nah, itu untuk kode untuk menampilkan grafik utama nanti pada bagian akhir. Baik, berdasarkan dari kode program yang telah kelompok kami buat, di sini adalah hasil atau output yang kami dapatkan dari program-programnya. Nah, ini yang pertama pada slide ini ditampilkan dua grafik output yang didapatkan dari hasil simulasi, yaitu energi rata-rata per spin dan juga magnetisasi rata-rata per spin sebagai fungsi suhu atau terhadap fungsi suhu. Jadi pada grafik sebelah kiri, di mana itu merupakan grafik energi rata-rata per spin, di mana di situ bisa dilihat bahwa ketika suhu meningkat, nilai energi itu juga meningkat, yang artinya sistem ini bergerak dari keadaan yang lebih teratur menuju keadaan yang lebih acak. Namun ketika suhu dinaikkan, fluktuasi termalnya itu membuat konfigurasi spin menjadi semakin tidak teratur sehingga energi rata-rata spinnya meningkat. Sedangkan di grafik sebelah kanan, di mana itu menunjukkan grafik magnetisasi. Pada grafik ini menunjukkan hal yang atau pola yang sebaliknya, di mana pada suhu rendah nilai magnetisasinya itu justru mendekati maksimum, yang menandakan bahwa sebagian besar spin itu sejajar dan sistem berada pada fase ferromagnetik. Namun pada suhu sekitar 2,3 di sini, magnetisasi itu mengalami penurunan yang cukup tajam dan kemudian mendekati nol pada suhu yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah beralih ke fase paramagnetik, di mana orientasi spinnya menjadi lebih acak. Oke, melanjutkan penjelasan dari rekan saya, di sini ada grafik kapasitas panas dan juga susceptibilitas, yang mana di grafik kapasitas panas kita dapat mengamati adanya sebuah puncak yang sangat tajam dan juga tinggi. Puncak ini juga menandai terjadinya transisi fase dalam sistem dari fase ferromagnetik teratur ke fase paramagnetik yang acak. Nilai dari kapasitas panas sendiri ini sangat besar pada suhu kritis yang menunjukkan bahwa sistem menyerap sejumlah besar energi tanpa mengalami kenaikan suhu yang signifikan. Energi ini digunakan untuk mengacak spin-spin dalam kisi. Lokasi puncak ini juga memberikan
kami estimasi untuk suhu kritis atau TC, yang mana di sini adalah suhu dalam kari. Oke, di grafik sebelah kanan, yaitu grafik terkait suseptibilitas magnetik. Kita juga mengamati pola yang sama antara kapasitas panas dan juga suseptibilitas. Pada puncak suseptibilitas ini mengindikasikan bahwa tepat di sekitar suhu kritis, sistem menjadi sangat responsif terhadap fluktuasi medan magnet. Fluktuasi magnetisasi ini menjadi sangat besar, sehingga sistem bingung untuk memilih antara keadaan yang teratur maupun yang acak. Puncak ganda pada kedua grafik ini adalah tanda klasik dari sebuah transisi fase kontinu. Secara keseluruhan, hasil yang kami peroleh dari simulasi Monte Carlo ini sangat konsisten dengan teori. Bentuk kurva yang tajam dan juga koheren antara kapasitas panas dan juga susceptibilitas ini konfirmasi bahwa model dan algoritma yang kami bangun itu telah berfungsi dengan baik. Jadi berdasarkan dari output grafik yang didapatkan, di sini kita dapat menentukan kapasitas panasnya atau nilai penentuan suhu kritis atau TC dari hasil simulasi yang telah dilakukan. Sini terdapat 3 grafik. Yang pertama grafik magnetisasi versus suhu, kemudian ada kapasitas panas dan juga susceptibilitas terhadap suhu. Di mana di sini pada grafik magnetisasi versus suhu itu menunjukkan hubungan antara magnetisasi dan suhu, dan terlihat bahwa magnetisasi mengalami penurunan yang sangat tajam ketika suhu mendekati kisaran sekitar 2,3. Nah, penurunan tajam ini merupakan ciri utama dari transisi fase, yaitu perubahan dari fase ferromagnetik menuju fase paramagnetik. Kemudian pada grafik yang kedua itu juga menunjukkan sebuah puncak yang cukup jelas di sekitar suhu yang sama, yakni di 2,3, di mana puncak ini menunjukkan bahwa fluktuasi energi berada pada nilai maksimum yang merupakan karakteristik penting dari suhu kritis dalam suatu sistem. Begitu pula pada nilai suseptibilitas. Nah, meskipun nilai ini didapatkan atau diperoleh melalui pendekatan numerik dan masih dipengaruhi oleh keterbatasan ukuran kisi, hasilnya tetap cukup dekat dengan nilai teoritis model Ising 2 dimensi, di mana nilai teoritisnya itu 2,269, di mana ini menunjukkan bahwa terdapat transisi dari fase ferromagnetik ke paramagnetik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan keterbatasan dari teori yang telah kita buat. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu adalah di sini itu metode metropolis Monte Carlo itu terbukti efektif karena dari hasil grafik dan teori yang kita buat itu dekat dengan dasar teori yang ada. Nah, lalu yang kedua itu adalah hasil mendekati teorinya. Jadi, terkait hasil yang kita dapat dan teorinya itu juga angkanya itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, lalu untuk kelebihan yang ketiga itu adalah modelnya itu sederhana, namun informatif. Artinya di sini kami menggunakan model yang cukup sederhana, namun informasinya itu tersampaikan dengan baik. Lalu yang selanjutnya itu adalah struktur kodenya itu modular dan jelas. Nah, untuk kelebihan yang terakhir itu adalah menggunakan estimasi error atau binding, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di slide sebelumnya oleh rekan saya Vika dan Niko, di situ estimasi errornya ini membantu memperkecil error yang terjadi sehingga atau menggunakan metode binding. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama itu adalah ukuran isinya itu terlalu kecil atau relatif lebih kecil, hanya sekitar 16 kali 16. Dan untuk kekurangan selanjutnya itu di sini akurasi suhunya itu cenderung terbatas. Nah, selanjutnya itu adalah critical slowing-nya itu down serta tidak menggunakan algoritma cluster. Lalu yang untuk kekurangan yang terakhir itu adalah tidak adanya analisis scaling pada hasil yang kami dapat. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu terkait kesimpulan. Jadi di sini kelompok kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama itu adalah algoritma metropolis Monte Carlo ini berhasil diimplementasikan dengan baik.
Lalu yang kedua, sistem spin itu berevolusi menuju kesetimbangan sesuai prinsip fisika statistik yang ada. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu pengaruh suhu di sini terhadap konfigurasi spin itu teramati jelas dengan baik. Ketika suhunya rendah, itu cenderung teratur atau ferromagnetik. Ketika suhunya tinggi, itu cenderung acak atau paramagnetik. Dan adanya perubahan antara ferromagnetik ke paramagnetik seperti yang sudah dijelaskan oleh Vika sebelumnya pada grafik yang kami dapat. Nah, selanjutnya itu adalah energinya itu meningkat. Artinya magnetisasi itu menurun seiring kenaikan suhu. Lalu untuk kesimpulan yang selanjutnya yaitu di sini itu menunjukkan terjadinya transisi fase pada sistem. Nah, lalu suhu kritis itu berhasil diperkirakan. Artinya ketika hasilnya itu sebesar 2,3 dan suhu pada teorinya itu sebesar 2,269. Jadi perbedaan suhu di sini itu hanya sekitar 0,0 sekian saja. Dan ini selisih kecil pada suhu ini itu berasal dari finite size effect dan keterbatasan simulasinya. Tapi dari perbedaan suhu yang kecil ini, karena kami mendapatkan suhu sebesar 2,3 dan teorinya itu hanya 2,269, di situ membuktikan bahwa algoritma Metropolis Monte Carlo ini berhasil diimplementasikan dengan baik oleh kelompok kami dan sehingga kami mendapatkan suhu yang cukup akurat dari suhu teori awalnya. Baik, sekian presentasi dari proyek kelompok kami. Mohon maaf, saya mewakili kelompok 3. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.